Kau seperti anak kecil saja. Senang mendengarkan cerita perang. Aku memang suka sekali mendengarkan ocehan para prajurit yang baru pulang dari medan perang. Macam-macam ceritanya. Paling banyak tentu bumbunya dikarang-karang jadi cerita bohong. Ada yang membual, katanya dia paling banyak membunuh musuh. Padahal dia justru yang paling ketakutan. Terkencing-kencing melihat musuh dengan ganas mengibas-ngibaskan pedang. Ada lagi yang bilang, saya paling depan ketika menyerbu. Padahal dia justru yang paling belakang sambil gemetaran. Sudahlah, cepatlah panah. Kalau kau senang pada cerita yang penuh aksi. Ya. Gardika. Ada apa? Ada berita maha penting. Berita apa? Satu regu pasukan Majapahit diserang oleh orang-orang Kulon. Hah? Orang-orang Kulon? Iya, katanya jumlahnya 100 orang. Banyak juga. Pasti mereka satuan pasukan perang. Memang katanya juga begitu. Mereka pasukan perang. Pasukan perang dari kerajaan mana katanya? Itulah sayangnya. Orang-orang Majapahit ini tidak pernah tahu tentang pasukan perang dari Kulon. Dan yang paling mengejutkan, pemimpinnya Brahma. Brahma? Iya. Siapa kepala regu yang diserang oleh pasukan dari Kulon itu? Rudra. Mana dia sekarang? Sedang menghadap kepada Mahapati Aryatada. Nanti kita temui dia. Kita orang Kulon. Kita akan tahu siapa yang menyerang pasukan Majapahit itu. Tadi sudah aku katakan. Aku tahu. Tapi siapa yang 100 orang yang dipimpinnya itu? Pakaian seragamnya kayak apa? Kalau memang mereka pasukan perang, dari seragam pakaiannya aku akan tahu. Dari kerajaan mana pasukan perang itu. Menurut desas-desus katanya tentara Pajajaran. Hah? Pajajaran? Cuma desas-desus, belum tentu. Tidak mungkin. Dari mana jalannya Brahma bisa menjadi kepala pasukan Pajajaran? Iya ya. Lantas kenapa menyerang tentara Majapahit? Tentara Pajajaran tidak akan berbuat ngawur seperti itu. Sebab Pajajaran tidak bermusuhan dengan Majapahit. Jangankan Pajajaran, kerajaan mana saja yang ada di wilayah Kulon, satu pun tidak ada yang bermusuhan dengan Majapahit. Jadi yang menyerang tentara Majapahit bukan tentara dari Kulon, tapi sebuah gerombolan liar. Tapi mereka memakai seragam pasukan perang dan katanya senjatanya lengkap dan semuanya menunggang kuda. Apa susahnya membuat pakaian seragam pasukan perang? Dengan uang semuanya bisa dibikin. Dan kita tahu bahwa Brahma seorang raja yang kaya raya. Nah, apa lagi? Ataukah Brahma membawa pasukannya, pasukan perang dari kerajaan Madangkara? Juga tidak mungkin. Sebab Brahma bukan orang tolol. Dia tidak akan sembrono membabi buta menyerang tentara Majapahit. Dia akan berpikir 2 kali untuk menyatakan perang dengan Majapahit. Walah, jadi bingung aku. Lebih baik tunggu si Rudra, kepala regu itu. Kalau dia sudah selesai menghadap kepada Mahapati Aryatada, cepat-cepat kita datangi dia. Keterangan dari dia akan membuat semuanya menjadi terang bagi kita. Iya. Rudra, aku dan Kendala teman asli orang Kulon. Oh iya? Iya. Benar pasukan perang yang menyerang kau itu namanya Brahma. Benar, salah lagi. Benar dia. Nanti dulu. Jangan keburu nafsu. Ayo teruskan Rudra. Bajunya juga pangsi biru. Dan ujung tangannya juga sama, ditutup kulit hitam. Nah, pakai topi caping daun rumpia. Wah, cocok. Tidak membawa senjata tajam. Senjatanya sepasang gelang. Gel pakai di tangan kiri dan tangan kanannya, ya kan? Iya. Terbuat dari batu marmer putih. Benar sekali. Nah, siapa lagi yang memiliki sepasang gelang batu marmer putih kalau bukan Brahma? Memang dia. Dengan sepasang gelangnya itu, semua pedang kami mental, terlempar ke sana kemari. Pasti dia Brahma. Kalian kenal dengan dia? Wah, bukan kenal lagi. Musuh. Musuh? Ya, musuh bebuyutan. Perkara apa? Urusan pribadi. Istriku diperkosa oleh adiknya. Adiknya itu aku bunuh. Lalu aku bentrok dengan dia. Sampai sekarang dia terus mencari aku. Aku selalu menghindar karena dia sangat dikjaya. Mungkin dia datang ke wilayah timur ini untuk mencari kamu. Ya, mungkin. Ya. Nah, sekarang ceritakan.
bagaimana pakaian seragam anak buah Brahma yang berjumlah 100 orang? Rudra, ya, aku pernah jadi tentara kerajaan Kuntala 10 tahun. Jadi betul, semua pakaian seragam pasukan kerajaan mana saja yang ada di wilayah. Iya, begini, itu, tetapi, ya. Katakan apa? Masa kau sudah lupa? Belum lama. Iya, begini, kalian orang-orang Kulon kan? Sudah dikatakan dari tadi, asli orang Kulon, bukan tiruan. Baiklah, karena kalian orang Kulon, maka aku akan, ya kalian bisa memegang rahasia tidak? Bisa. Begini, semua itu bohong. Bohong? Iya. Kalau tentang Brahma sih, ya memang benar. Tapi tentang 100 orang anak buahnya yang memakai seragam pasukan perang itu tidak ada. Tidak ada? Iya. Anak buahku yang 10 orang itu sebenarnya bukan dibunuh oleh Brahma, tapi mati tenggelam di rawa. Bagaimana kau ini? Iya, ketika bentrok dengan Brahma, dia mengeluarkan kesaktiannya. Sekali pukul, sebuah pohon besar hangus lalu tumbang. Anak buahku ketakutan, lari dan kabur, melarikan diri. Karena lari sambil panik, salah jalan. Semuanya terperosok ke dalam rawa. Aku juga nyebur di rawa itu karena aku bisa meringankan tubuh. Dengan cepat, aku melompat ke sebuah pohon, dan selamat. Anak buahku habis. Semuanya tenggelam ke dasar rawa. Cuma aku sendiri yang hidup. Begitu ceritanya. Iya. Apa kau membuat cerita bohong? Bahkan kepada Sang Aditya Warman kau berani bercerita bohong. Karena aku takut dihukum. Tidak mungkin. Sebab hal itu kan sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh bentrokan dengan pihak lain. Persoalan seperti itu kan tidak ringan. Lalu? Aku sedang mengejar perempuan. Perempuan? Iya. Aku ingin memboyong bekas istri Panglima pasukan Sadeng. Tapi dia lari. Aku kejar, ketemu Brahma. Dia membela perempuan itu. Maka bentroklah aku dengan Brahma. Begitu cerita yang sebenarnya. Waduh, kau ngawur banget, Rudra. Akibat ceritamu yang menghebohkan itu, Majapahit gempar. Sampai-sampai Sang Prabu Tribhuwana Tunggadewi memanggil semua pembesar untuk mengadakan sidang besar. Iya. Aku tidak menduga kalau geger seperti itu. Aku jadi ngeri melihatnya. Yang paling berbahaya, Majapahit akan mengirim utusan ke semua kerajaan di wilayah Kulon untuk menjernihkan peristiwa ini. Nah, kau bisa bayangkan akibatnya. Kalau salah satu kerajaan tersinggung, atau semua kerajaan di wilayah Kulon tersinggung, lalu bersama-sama menyerbu Majapahit, walah, bisa jadi Bratayuda. Aduh, bagaimana ya? Sekarang begini saja. Ya. Kita semua menghadap kepada Sang Aditya Warman. Jangan, aku bisa digantung. Kita mengarang lagi sebuah cerita bohong. Gerdika, kok gila apa? Berita bohong mau ditambah lagi dengan berita bohong lainnya. Mau jadi apa Majapahit ini? Berita bohong yang kedua untuk menyelamatkan berita bohong yang pertama. Begitu Gendala. Maksudmu? Kita katakan bahwa yang menyerang tentara Majapahit itu bukan satu kesatuan pasukan perang, melainkan sebuah gerombolan perampok. Yalah, sudahlah. Percaya saja sama kamu. Pasti Sang Aditya Warman percaya penuh pada kita. Karena kita orang Kulon yang pernah jadi tentara kerajaan Kuntala. Jadi, kalian pernah menjadi tentara kerajaan Kuntala? Pernah, Paduka. 10 tahun. Lalu kenapa sekarang jadi tentara Kahuripan? Kuntala diserbu oleh tentara Dewangga. Hamba melarikan diri ke Kahuripan karena hamba punya sahabat di Kahuripan, yaitu Ki Demung Wikalpa. Iya,
aku pernah mendengar berita bahwa di Kulon terjadi perang besar. Kerajaan Kuntala diserbu oleh gabungan 6 pasukan perang kerajaan sekutu. Betul, Paduka. Selanjutnya hamba bertekad untuk mengabdikan diri selamanya di kerajaan Kahuripan. Lalu Ki Demung Wikalpa memasukkan hamba ke dalam kesatuan tentara Kahuripan. Jadi kau tahu betul Brahma itu siapa? Tahu betul, Paduka. Siapa dia? Kepala gerombolan begal yang paling ditakuti di wilayah Kulon. Oh iya? Benar, Paduka. Jadi mereka itu bukan pasukan perang, melainkan gerombolan begal. Betul, Paduka. Lalu kenapa kau berkata bahwa mereka pasukan perang, Rudra? Sebabnya seragam pakaian mereka persis seragam pasukan perang. Senjata pun sangat lengkap. Memang demikianlah, Paduka. Makanya gerombolan Brahma itu ditakuti. Sebab kekuatan mereka sama dengan kekuatan sebuah pasukan perang. Dari mulai pakaian sampai senjata, lengkap semuanya. Konon, mereka memiliki sebuah markas yang dibangun sebagai sebuah istana di Gunung Wangsi, di wilayah Kulon. Ya, mungkin Brahma itu ingin jadi raja. Untung aku belum mengirim surat ke kerajaan-kerajaan di wilayah Kulon. Bahwa mereka bukan pasukan perang, melainkan gerombolan begal. Lalu kenapa mereka masuk ke wilayah timur dan menyerang tentara Majapahit? Kemana-mana tentara Majapahit tidak pernah membawa uang dan harta. Jadi yang mau dirampok apanya? Mungkin mereka bersekutu dengan Sadeng, Paduka. Kalau mau bersekutu, harusnya dengan pasukan perang dari daerah lain, dengan gerombolan penjahat. Daerah-daerah lain yang ada di sekitar Sadeng mungkin takut kepada kita. Lalu mereka bersekutu dengan gerombolan begal karena dianggap kuat dan berani. Ya, mungkin juga. Meskipun kemungkinan itu kecil sekali. Sebab gerombolan begal itu biasanya tidak bisa diatur seenaknya sendiri dan liar. Daulat, Paduka. Baiklah, untuk membuktikan kebenaran keteranganmu ini, Ulupalang Gardika, maka aku serahkan kepadamu tugas untuk menghancurkan gerombolan Brah. Daulat, Paduka. Mereka telah membunuh 10 orang prajurit Majapahit. Untuk itu mereka harus menerima akibatnya. Bawa pasukan secukupnya. Habiskan mereka semuanya. Daulat, Paduka Aditya Warman. Benar tidak kataku, Kendala? Beres semuanya. Iya, kau memang hebat. Jago bual nomor wahid. Kadang-kadang bohong itu perlu. Buktinya, selain kita berhasil mencegah timbulnya perang antara Majapahit dengan kerajaan-kerajaan wilayah Kulon, juga terutama musuh besar kita, Brahma, sudah resmi menjadi buronan Majapahit yang harus ditangkap baik hidup ataupun mati, ya. Ya. Kau juga berhasil menyelamatkan aku, Gardika. Kalau tidak, wah, ya itu atas keberanianmu menghadap kepada Paduka Aditya Warman. Bisa-bisa aku mati di tiang gantungan jadinya. Lupakanlah itu. Sekarang apa yang harus kita kerjakan pertama-tama? Ya, tentu saja mencari Brahma. Betul, Kendala. Akan tetapi kemana? Di hutan, tempat Rudra dan pasukannya bentrok dengan Brahma. Percuma, Kendala. Pasti dia sudah pergi. Lalu harus kemana? Ada baiknya kita ke Tambak Beras. Sungai Tambak Beras? Ya, betul. Untuk apa ke sungai? Bukan mau ke sungai, tapi ke desa yang berada di tepi sungai itu. Oh, desa apa? Karena letaknya di tepi sungai Tambak Beras, ya nama desa itu Desa Tambak Beras. Main gampang saja orang itu. Mentang-mentang ada di tepi sungai Tambak Beras, langsung saja dinamakan Desa Tambak Beras. Barangkali kalau ada desa yang letaknya dekat kuburan, nama desa itu barangkali Desa Kuburan. Sudahlah. Buat apa mempersoalkan nama desa? Yang penting, mau apa ke Desa Tambak Beras itu? Untuk memeriksa apakah Dewi Pramita ada di sana atau tidak. Dewi Pramita itu siapa? Bekas istri Panglima Sadeng yang aku kejar-kejar itu. Oh. Apakah dia tinggal di Desa Tambak Beras? Mungkin, sebab waktu bertemu dengan aku, dia ada di desa itu. Setidaknya kita bisa mencari keterangan dari orang-orang Desa Tambak Beras. Ayolah kita ke sana. Sebaiknya membawa beberapa orang. Saya kira 30 orang cukup. Ya, aku setuju.
dong. Lapar barangkali. Lapar ya? Bisa kami tunggu ya. Benar-benar lapar. Begitu netek langsung diam. Masih jauh Kamita? Sudah dekat. Oh ya? Iya. Sebentar lagi kita akan sampai di kampung nelayan tambak beras seberang. Iya. Berhenti! Ada apa Kakang Brahma? Di depan ada rumah penduduk. Itulah kampung nelayan yang saya sebutkan tadi. Oh, Kita ambil jalan yang ke kiri saja. Jangan lewat jalan kampung. Kalau ada tentara Majapahit yang sedang pelesiran. iya. Kau benar. Nah, itu dia sungai tambak beras. Wah, besar juga sungai itu. Airnya tenang, riaknya kecil. Berarti sungai itu dalam. Kita sudah berada di tepi sungai. Desa Tambak Beras itu yang mana? Itu, di seberang. Kalau begitu, kita harus menyeberangi sungai ini. Iya, benar. Cari perahu kemana kita? Kita jalan agak ke hilir. Di sana banyak perahu nelayan ditambatkan. Kita bisa sewa perahu pada mereka. Iya. Dapat, Kakang? Dapat. Perahu ini cukup besar. Cukup untuk kita bertiga. Iya. Ayo naik semuanya. Iya. Air sungai Tambak Beras ini tidak bening, tapi agak coklat dan nampak kotor. Karena di bagian daerah ini, tepiannya sudah banyak dihuni manusia. Iya, saya lihat di sepanjang tepi sungai banyak kampung nelayan. Iya. Nelayan-nelayan itu mata pencariannya menangkap ikan di sungai Tambak Beras ini. Iya. Sungai Tambak Beras ini mengandung riwayat. Riwayat apa? Riwayat pemberontakan Ranggalawe. Pada waktu Majapahit diperintah oleh Raden Wijaya, yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Di sungai inilah Arya Adikara yang lebih terkenal dengan nama Ranggalawe berkelahi dengan Mahisa Anabrang. Kebo Anabrang lebih kuat sehingga Ranggalawe mati lemas. Jadi, Arya Adikara yang disebut Ranggalawe itu matinya di sungai Tambak Beras ini? Iya. Katanya Ranggalawe itu sakti. Tapi kok kalah oleh Kebo Anabrang? Ya, tentu saja. Sebab Kebo Anabrang adalah panglima perang kerajaan Majapahit yang sangat tinggi. Iya ya. Lihat, banyak orang berdiri di tepi sungai. Mereka mau menyambut aku. Oh ya? Iya. Ramita! Oh, Bapak! Ramita, anakku. Syukurlah kau selamat, nak. Yang Widi melindungi saya, Pak Jarabun. Iya, ketika aku mendengar kau dikejar-kejar oleh tentara Majapahit, aku tidak bisa makan dan minum. Terus aku berpuasa untuk keselamatanmu. Dan doaku terkabul, nak. Inilah yang menolong saya, Pak. Brahma dan Harno. Iya, selamat datang di desa Tambak Beras, nak. Terima kasih, Pak. Brahma, Harnum, inilah Pak Jarabun, kepala desa Tambak Beras, yang sudah saya anggap ayah sendiri. Ayo, sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oh, 1, 2, 3, horda! Wah, kau menertawakan aku terus, Mita? Habis berkali-kali menebar jala ikan, salah terus. Sukar juga ya, cara menangkap ikan dengan jala. Ada caranya yang khusus, sehingga jala bisa mengembang dengan baik. Caranya aku sudah betul, tapi tetap saja tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, kau harus jadi nelayan. Wah, saya lebih suka jadi petani. Mencangkul di sawah lebih mudah daripada menangkap ikan di sungai yang besar seperti ini. Ya sudah, kalau tidak bisa mempergunakan jala, pakai pancing saja. Iyalah, mana pancingnya? Ini. Itu bukan malas, tapi sabar menunggu rezeki. Oh, iya juga ya. Hei, pancinganku bergerak. Dimakan ikan. Ayo, Ya, ikan kecil.
cuma sebesar jari telunjuk. Biarlah, pokoknya dapat. Kakang Brahma kemana? Juga Kak Mita. Tidak ada. Pasti mereka ke sungai. Benar saja. Itu mereka sedang mancing. Asik benar. Duduk berduaan di atas perahu sambil mancing, bersenda gurau, tertawa-tawa riang gembira. Baru kali ini aku melihat Kakang Brahma begitu gembira. Bukan gembira yang dibuat-buat atau gembira sekedar basa-basi. Akan tetapi gembira yang benar-benar gembira. Dan nampaknya Kak Mita juga sangat gembira. Dia sudah lupa pada peristiwa sedih tentang suaminya yang gugur di medan perang. Sudah 5 hari aku dan Kakang Brahma berada di desa tambak beras ini. Seharusnya sudah harus pergi ke Majapahit. Tapi Kakang Brahma selalu berkata, nanti saja. Rupanya Kakang Brahma sangat kerasan di desa ini. Padahal keadaan desa Tambak Segara ini tidak begitu indah. Dan suasana lingkungannya juga kurang menyenangkan. Kelebihannya hanya berada di tepi sebuah sungai yang lebar. Biarlah. Kalau memang Kakang Brahma betah, aku akan tunggu. Sampai kapan dia akan melaksanakan niatnya untuk mengunjungi Majapahit. Saya kagum sama Kak Mita. Hah? Kagum kenapa? Kak Mita seorang wanita bangsawan, istri seorang panglima. Tapi kok mau masak di dapur yang sederhana begini? Yang bangsawan itu kan suami saya. Kalau saya sih orang desa. Kak Mita suka merendahkan diri. Benar, Harnum. Saya asli orang desa Ganding. Kebetulan paman saya jadi hulu balang di kerajaan Belambangan. Jadi saya sering berkunjung ke Belambangan. Kebetulan suatu ketika Belambangan kedatangan tamu dari Sadeng, yaitu Panglima Rahabistara. Lalu saya dijodohkan dengan dia. Oh, jadi Kak Mita menikah dengan Panglima Rahabistara. Dijodohkan orang tua? Iya, oleh paman saya. Iya. Masak apa itu, Kak? Pindang ikan, kesukaan Brahma. Oh, rupanya Kak Mita selalu memperhatikan Kakang Brahma. Saya berhutang nyawa pada Brahma. Kalau tidak ada dia, saya dan terutama anak saya sudah mati. Saya mati tidak apa-apa. Tapi Raden Bentar anak saya, jangan. Dia tidak boleh mati. Dia adalah anak laki-laki satu-satunya keturunan Panglima Rahabistara yang harus melanjutkan cita-cita ayahnya, menghancurkan Majapahit. Hanya karena hutang nyawa itukah Kak Mita sangat baik kepada Kakang Brahma? Tentu saja tidak, Harnum. Apa itu? Wataknya yang baik, tidak sombong, dan sayang pada sesama. Hal itu yang membuat saya harus membalas budi kepadanya. Apa yang dia minta, saya beri. Disuruh apa saja, saya mau. Oh ya? Iya. Disuruh apa saja mau? Mau. Disuruh jadi istrinya, mau? Kenapa jadi ke situ pertanyaannya? Katanya disuruh apa saja mau. Iya, artinya sebatas kemampuan saya. Apakah Kak Mita merasa tidak mampu menjadi istri Kakang Brahma? Loh. Harnum, kok semakin ngelantut? Aku jadi bingung. Maaf, saya hanya main-main kok. Mita. Kau Brahma? Kok melamun? Tidak melamun. Jangan bohong lah. Iya. Bentar mana? Tidur. Harnum? Harnum ke sana, ke kebun Pak Jarabun. Mau apa dia ke sana? Mau mencari burung balam. Katanya sudah kangen ingin makan daging bakar burung balam. Oh. Payah. Tidak ada burung besar. Alamnya sih yang tidak baik. Desa Tambak Beras ini agak gersang. Tidak ada pohon-pohon yang besar. Sehingga burung-burung jarang ada. Kalau ada kecil-kecil. Tanah di sini tidak subur. Pantas orang-orang di sini tidak ada yang bertani. Rata-rata jadi nelayan.
Rudra, ya, masih jauhkah desa Tambak Beras itu? Sudah dekat. Sehabis melewati dataran padang ilalang itu, kita sudah sampai di desa Tambak Beras. Bagus. Desa itu desa yang besar. Desa kecil. Hanya merupakan sebuah kampung nelayan. Oh, ya. Capek. Biar satu harian aku meranjak tempat ini, tetap saja tidak akan dapat burung. Pulang ah. Apa itu? Tentara Majapahit. Gardika, Kendala, dan itu bukankah orang yang bentrok dengan Kakang Brahma? Bahaya. Aku harus cepat memberitahukan Kakang Brahma. Tentara Majapahit. Hah? Dipimpin oleh Gardika dan Kendala. Gardika dan Kendala? Dan kepala regu yang bentrok dengan Kakang waktu menolong Kak Mita juga ikut. Benarkah Harno? Iya, saya ingat betul. Dialah orangnya yang pedangnya mental ditendang oleh Kakang Brahma. Celaka. Berarti tidak semuanya mati di rawa itu. Kita lawan mereka. Jangan. Mereka sedikit, Kakang. Paling 30 orang. Kita memang pasti bisa mengalahkan mereka. Tapi buntutnya yang berbahaya. Desa Tambak Beras ini akan dianggap desa pemberontak yang harus dihancurkan. Desa ini akan dibumi hanguskan oleh bala tentara Majapahit yang datang kemudian dengan kekuatan puluhan ribu. Lalu? Terpaksa kita harus lari. Aku ikut. Tentu, Mita. Kau juga harus lari. Aku akan ambil anakku dulu. Ya, sekalian pamit pada Pak Kepala Desa. Benarkah yang datang itu tentara Majapahit? Benar, Pak Jarabun. Saya melihatnya dengan jelas. Tentara Majapahit itu tidak jahat. Mereka tidak sembarangan menangkap orang atau bahkan membunuh sebelum jelas duduk persoalannya. Saya percaya, Pak. Tapi di sana ada musuh besar kami 3 orang. Jadi saya punya dugaan pasukan Majapahit yang datang itu dipimpin oleh orang-orang yang penuh dendam. Jadi yang bicara bukan akal sehat lagi, melainkan perasaan amarah. Benar, Pak. Mereka bukan tentara Majapahit, tapi tentara Angkara Murka. Oh, iya. Aku mengerti. Kalau mereka bertanya, jawab saja singkat. Dewi Pramita sudah mati. Tenggelam di sungai ketika mau ditangkap oleh tentara Majapahit tempo hari di seberang sungai. Begitu saja. Oh, iya. Aku akan berkata begitu. Selamat datang di desa Tambak Beras, tentara Majapahit yang terhormat. Apakah kau kepala desa di sini? Oh, iya. Betul. Saya Jarabun, kepala desa Tambak Beras. Betulkah Dewi Pramita, istri Panglima Pasukan Sadeng yang melarikan diri dari Sadeng, tinggal di sini? Oh, benar. Kenapa kau menerima pelarian perang? Dia bukan pelarian perang, tapi korban perang begitu. Dia istri Panglima Tentara Sadeng. Jadi sudah jelas dia terlibat perang. Oh, belum tentu. Sebab mungkin saja dia tidak setuju. Sadeng membangkang kepada Majapahit. Karena bagaimanapun juga, Sadeng tidak mungkin menang melawan Majapahit. Malah sebaliknya, akan hancur. Dan terbukti, hal itu benar. Sadeng hancur, digilas oleh bala tentara Majapahit yang jauh lebih besar dan kuat. Pinter ngomong juga si tua bangka ini, kepala desa ini pinter. Nah. Kalau saya tidak pintar, tidak mungkin saya dipilih jadi kepala desa. Ya, bolehlah. Ayo teruskan. Tapi meskipun bagaimana, Dewi Pramita adalah perempuan dan dia bukan istri sang Adipati Sadeng. Nah, dia tidak bisa apa-apa ketika Adipati Sadeng yang punya harga diri berlebihan itu memutuskan untuk melawan Majapahit. Jadi, sekali lagi saya katakan,
Dewi Pramita bukan pelarian perang. Akan tetapi korban perang. Tepatnya korban ambisi pemimpin. Ambisi pemimpin? Iya. Adanya perang adalah karena nafsu pemimpin. Betul tidak? Jangan tanya dulu, teruskan saja ocehanmu. Itu seperti perang Sadeng. Itu diakibatkan oleh ambisi pemimpin Majapahit yang ingin meluaskan wilayah. Entah itu Sang Prabu Tribuana Tunggadewi, entah Patih Aryatada, entah Sang Aditya Warman, atau siapa lagi. Nah, kalian kan cuma menjalankan perintah pemimpin. Benar juga ya? Iya, itulah makanya saya menerima Dewi Pramita untuk tinggal di sini. Sebab dia itu seorang perempuan. Jangankan dia seorang perempuan yang lemah. Suaminya saja seorang panglima tidak bisa berbuat apa-apa ketika Adipati Sadeng memberi perintah untuk menghadang tentara Majapahit. Baiklah, Pak Jarabun. Dalihmu untuk menerima Dewi Pramita dapat kami terima. Nah, sekarang suruh dia keluar dan datang ke sini menghadap pada saya. Dia sudah mati. Hah? Mati? Iya. Waktu dia akan mengobati anaknya yang sakit ke tabib yang rumahnya di seberang sungai itu, dia ditangkap oleh tentara Majapahit yang sedang patroli. Tapi dia lari, menerjunkan diri ke sungai. Sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Benarkah begitu, Rudra? Tidak benar. Dia pintar berenang dan berhasil naik ke darat. Kami kejar terus. Lantas dia ditolong oleh 2 orang pendekar dari Kulon. Aku dan anak buahku dihajar lintang pukang dan ditenggelamkan di rawa. Ya, hanya aku yang lolos. Saya tidak tahu kejadian itu. Yang saya tahu, karena terlihat dari seberang sini, Dewi Pramita terjun ke sungai dan hanyut di bawah arus ke hilir. Setelah itu, tidak pernah datang lagi ke sini. Hah? Tidak. Kalau begitu, pasti dibawa oleh Brahma ke wilayah Kulon. Lebih baik diperiksa dulu. Siapa tahu Pak Jarabun ini mengarang cerita bohong. Iya benar, kita adalah jago-jago bohong. Jadi orang lain pun pasti suka bohong. Kalau kalian tidak percaya, silahkan periksa. Aduk-aduklah desa Tambak Beras ini. Sampai dibakar, di bumi hanguskan. Kalian tidak akan menemukan Dewi Pramita. Kami bukan gerombolan perampok, Jarabun. Tentara Majapahit bukan begal. Ya, saya tahu. Tentara Majapahit adalah tentara yang baik. Nah, silahkan mencari Dewi Pramita dengan cara kalian yang dianggap baik. Baik. Suruh semua penduduk desa Tambak Beras ini keluar. Jangan ada satupun yang tinggal di dalam rumah. Dari bayi sampai kakek tua renta, keluar semuanya. Silahkan. Pasukan! Bariskan semua penduduk desa ini yang berada di dalam rumah. Tidak ada, Gardika. Kalau begitu, kepala desa itu berkata benar. Tidak bohong. Tapi ada hal yang mencurigakan. Apa itu? Tidak ada benda-benda barang milik Dewi Pramita yang tertinggal. Secuil pun tidak ada. Orangnya kan sudah tidak ada. Biar orangnya tidak ada, barang-barangnya harus ada. Sebuah skin yang diselipkan di pinggang. Dan bayi yang digendong. Cuma itu. Kau benar. Barang-barang miliknya pasti tertinggal di sini. Lalu, kemana itu semua? Kita panggil saja Pak Jarabun. Iya. Pak Jarabun! Oh iya. Ke sini! Ada apa? Dewi Pramita memang tidak ada. Nah, apa yang saya katakan benar bukan? Tapi barang-barang miliknya kemana? Maksudnya? Barang-barang milik Dewi Pramita seharusnya masih ada. Tapi tidak ada secuil pun. Itu. Kalau itu dibawa oleh Mbok Jikit. Siapa Mbok Jikit itu? Emban.
Embannya Dewi Pramita? Iya, benar. Embannya semua ada 3 orang. Semuanya ikut lari dari Sadeng ke sini. Dan sekarang semuanya pergi. Barang-barang milik Dewi Pramita semuanya dibawa. Katanya mau mencari majikannya Dewi Pramita itu. Sudah lama perginya? Sudah 10 hari yang lalu, ya. Ya sudah. Aku kira semuanya sudah jelas. Nah, perintahkan pasukanmu untuk meninggalkan desa ini. Pasukan! Berangkat! Terus ke utara. Nanti sampai di lembah Kandang Haur. Dari situ kita bisa menyeberang. Apakah dari lembah Kandang Haur ada jalan yang menuju ke Majapahit? Apakah Kakang berniat ke Majapahit? Iya. Bagaimana Kakang ini? Kita dikejar-kejar tentara Majapahit. Maka aku sendiri yang akan menghadap kepada Sang Aditya Warman untuk menjelaskan duduk persoalannya. Aku yakin kepala regu yang bentrok dengan aku itu mengadukan aku yang bukan-bukan kepada Aditya Warman. Lalu Gardika dan Kendala yang berasal dari Kulon ikut nimbrung dengan keterangan yang lebih menjatuhkan aku. Nah, keluarlah perintah Aditya Warman bahwa aku harus ditangkap. Itulah perhitunganku. Iya, Kakang benar. Kalau kalian ke Majapahit, saya bagaimana? Kau juga ikut. Habislah riwayat saya. Pramita, kau memang orang Sadeng. Tapi kau bukan merupakan kunci dari peperangan yang terjadi antara Sadeng dan Majapahit. Yang perang adalah tentara dengan tentara. Wanita dan anak-anak akan dibiarkan karena dianggap tidak berbahaya. Tapi aku bekas istri Panglima Tentara Sadeng. Sedikit banyak, aku bukan perempuan biasa. Di mata Majapahit, aku perempuan yang harus mendapat perhatian ekstra. Aditya Warman bukan orang gila. Dia tidak akan membabi buta. Mentang-mentang kau istri Panglima Sadeng, kau harus dibunuh. Tidak. Percayalah padaku. Tapi aku takut pada orang-orang Majapahit itu. Kalau terjadi apa-apa denganmu, aku akan bertindak. Kalau mau mati, matilah kita bersama-sama. Iya, aku percaya. Nah, kau orang sini tentu tahu jalan yang harus menuju ke Majapahit. Dari lembah Kandang Haur, kita menyeberangi sungai Tambak Beras. Dari situ, menuju ke barat, kita akan menemui sebuah desa. Desa Seganggeng. Seganggeng? Kalian tahu? Aku sudah pernah ke sana. Waktu dalam perjalanan dari Kulon masuk ke wilayah timur ini. Aku juga, waktu menyusul Kakang Brahma, pernah singgah di Seganggeng. Syukurlah kalau kalian sudah tahu. Kalau sudah sampai di Seganggeng, aku sudah hafal jalan yang menuju ke Majapahit. Nah, kalau begitu tidak ada masalah. Mari kita ke Kandang Haur untuk menyeberang sungai Tambak Beras. Kemana sih kita? Utara, selatan, barat, atau timur? Ke barat. Loh, memangnya mau kembali ke Majapahit? Dari Gunung Lejar, jangan belok ke utara. Tapi terus ke barat, menuju ke perbatasan wilayah Kulon. Sebab aku yakin, Rama dan Harnum membawa Dewi Pramita ke wilayah Kulon. Ya, aku sih mau saja. Kau bagaimana, Rudra? Aku setuju dengan Gardika. Ya, sudah. Ayo kita berangkat. Supaya tidak berputar-putar, kita ambil jalan memotong. Kemana? Menyusuri tepi sungai ini ke arah utara. Sampai di lembah Kandang Haur. Dari situ menyeberangi sungai, langsung menuju ke desa Seganggeng. Nah, dari Seganggeng, terus lurus ke wilayah Kulon. Ya. Lembah Kandang Haur itu masih jauh, Rudra. Sudah dekat.
sebentar lagi juga sampai. Ya. Rudra. Ya. Kalau kita mau menyeberangi sungai, tentu memerlukan perahu yang banyak. Nah, anak buah kita kan banyak. Gampang. Di sana banyak tukang satang. Tukang satang? Apa sih itu? Tukang rakit yang pekerjaannya menyeberangkan orang-orang yang mau menyeberang. Baik dari sini maupun dari sana. Oh, perahu tambangan. Ya, semacam itu. Oh, ya. Sekalian kita bisa bertanya ya, kalau mereka melihat atau menyeberangkan Dewi Pramita. Ya, betul. Tuh, di bawah sana, lembah kandang haur. Ya, memang di bawah sana banyak pohon haur. Tapi tempat penyeberangannya mana? Dari sini terhalang oleh gerombolan pohon haur. Nanti kalau kita sudah sampai di sana, baru kelihatan. Nah, kita sudah sampai. Iya, bener. Banyak rakit. Di sini daerahnya landai. Selain itu, sungai menyempit. Airnya tenang dan tidak dalam, sehingga cocok untuk tempat penyeberangan. Ayo, kita nyebrang. Tukang satang, sini. Iya, Pak. Daulat, Paduka. Satu rakit bisa muat berapa orang? 10 orang, Paduka. Ya, kalau begitu sediakan 3 buah rakit. Iya, Daulat, Paduka. Tukang satang. Iya, Daulat. Kamu pernah menyeberangkan seorang perempuan tidak? Wah, banyak, Paduka. Tiap hari saya menyeberangkan perempuan. Ada ibu-ibu, tukang sayur, ada tukang kelontong, penjual nasi, dan banyak lagi, Paduka. Yang aku maksud, perempuan bangsawan. Perempuan bangsawan? Belum pernah, Paduka. Perempuan bangsawan itu mungkin saja memakai pakaian yang sederhana. Iya. Bahkan mungkin pakaian jelek. Sehingga kau tidak tahu kalau dia perempuan bangsawan. Oh. Tapi kau tentu bisa melihat keadaannya. Misalnya, kulit tubuhnya yang bersih, wajahnya yang cantik, tangannya yang halus. Lagi pula, ada tambahannya, yaitu menggendong bayi. Oh, kalau gitu ada. Ada, Paduka. Benar. Ya, benar. Memang benar, Paduka. Perempuan itu sangat cantik. Lalu kulitnya putih, bersih, dan menggendong bayi. Tapi tidak sendirian, Paduka. Bertiga bukan? Betul. Dengan seorang pemuda dan seorang gadis. Waduh, betul banget, Paduka. Paduka ini kok tahu ya? Tidak salah lagi. Itulah mereka. Brahma, Harnum, dan Dewi Pramita. Kapan mereka menyeberang? 3 hari yang lalu, Paduka. Cepat kejar mereka. Ayo. Kejar? Apakah mereka penjahat? Udah, kamu jangan banyak omong. Siapkan 3 buah rakit. Cepat seberangan kami. Ayo, cepat. Baik, Paduka. Cup, sayang. Oh, sayang. Oh, lapar barangkali Kak Mita. Minta nete. Sudah, tapi tidak mau. Cup. Sayang. Kenapa nangis terus ya? Biasa. Nakal kali. Melihat bayi menangis terus-menerus, aku jadi ingat kata-katamu, Pramita. Kata-kataku yang mana? Bahwa bayi adalah makhluk yang belum punya dosa. Dalam arti kata, makhluk yang suci. Perasaannya lebih peka dari orang dewasa. Oh, itu. Aku juga kata orang tua. Nah, berarti akan ada apa-apa. Bagaimana, Kakak? Mungkin akan ada bahaya. Bahaya? Mungkin. Tentara Majapahit? Apalagi kalau bukan mereka. Kalau mereka datang, apa boleh buat? Lawan. Pramita, kau bisa menunggang kuda? Bisa. Sekedar bisa atau... Kalau kau percaya, 3 kali aku juara lomba balap kuda di Sadeng. Bagus itu. Memang sebaiknya kita menunggang kuda, agar perjalanan kita bisa lebih cepat. Tapi, kita belum bertemu dengan sebuah desa, sehingga kita belum bisa mendapatkan kuda. Ada. Mana? Nanti akan ada yang mengantarkan kuda buat kita ke sini. Kakang jangan bergurau, sedang tegang nih. Tentara Majapahit semuanya menunggang kuda. Nah, kita bisa pinjam 3 ekor. Oh, begitu. Kalau mereka datang, bayi itu serahkan padaku. Harnum langsung membekuk salah seorang dari mereka, ambil kudanya, dan berikan pada Pramita. Begitu kau terima kuda,
Jangan hiraukan aku dan Harnum. Langsung saja kabur. Pacu kudamu dengan kencang, sekencang-kencangnya. Pokoknya menjauhi arena pertarungan yang akan aku lakukan dengan Harnum. Aku harus kemana memacu kuda? Tentu saja melalui jalan-jalan yang menuju ke desa Seganggeng. Di desa Seganggeng, aku berhenti? Iya. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku dan Harnum datang. Siap? Siaga. Wah, mentang-mentang bekas istri panglima perang. Dapat perintah langsung siaga. Sekarang juga kita kan mau perang. Perang kecil. Oh, iya. Kau benar. Nah, si Bentar berhenti menangis. Aduh, lucunya ini anak. Berhenti menangis, diam dan tersenyum. Kedua matanya sangat bening, tapi tatapannya tajam. Tampannya, aku bisa bayangkan kalau dia sudah besar. Gadis-gadis habis semuanya. Bisa saja kau ini, Harnum. Awas mana? Luar biasa. Kau hebat sekali, Harnum. Sekali sabet, 10 batang panah rontok semuanya. Mereka datang. Mita, berikan bayi itu padaku. Iya. Hop. Oh, iya. Nah, anakmu sudah berada dalam gendonganku. Cepatlah kau bersembunyi. Iya. Harnum, cari tempat bersembunyi yang aman untuk Pramita. Setelah itu kau cepat bergerak untuk mencuri kuda dari salah seorang prajurit tentara Majapahit. Lalu serahkan kuda itu pada Pramita. Ya, ayo Kamita. Kita cari tempat bersembunyi. Iya. Apa kabar, Bram? Kabar kabur. Kabar kabur? Iya. Sebab yang kalian cari sudah kabur. Hei, orang Kulon. Bicara yang betul. Kau mencari Dewi Pramita, bukan? Iya. Nah, dia sudah berangkat duluan. Kemana? Ke Majapahit. Hah? Ke Majapahit? Iya. Mau apa dia ke Majapahit? Mau menghadap kepada Sang Aditya Warman. Hah? Iya. Untuk memberikan laporan bahwa dia dikejar-kejar oleh seorang kepala regu tentara Majapahit yang memaksa dirinya untuk dijadikan istri. Celaka. Mati aku. Jangan cepat percaya, Rudra. Kau belum tahu siapa si Brahma itu. Dia jago bohong nomor 1 di kolong jagat. Benar. Dia pembohong paling licik. Kalau tidak percaya ya sudah. Dewi Harnum mana? Dia pergi bersama Dewi Pramita. Dia juga ke Majapahit? Kami bertiga memang mau ke Majapahit. Untuk membongkar kedok kalian semuanya. Cepat. Serbu! Kamita, ya. Pertarungan sudah dimulai. Kamita tunggu di sini. Saya mau mencuri kuda. Iya. Hati-hati. Beres. Itu. Ya, Harnum, merampas kuda dari seorang anak buah kita. Kejar! Cepatlah naik. Iya. Selamat jalan, Kamita. Selamat tinggal, Harnum. Aku tunggu di Seganggeng. Hea! Memang benar dia jago menunggang kuda. Lincah dan tangkas. Ya, aku harus kembali ke arena pertempuran untuk membantu Kakang Brahma. Ya! Kakang Brahma, Kamita sudah pergi. Bagus. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ya. Kudanya sudah berlari kencang, jauh sekali. Bagus. Berarti dia sudah jauh dari jangkauan kejaran lawan. Iya. Itu mereka. Baik. Aku akan hadang dengan Bayu Bajra. Orda! Angin topan! Angin topan! Angin topan!
si ulah si Brahma. Inilah kesempatan untuk mencoba ilmuku yang baru. Berlindung! Berlindung! Rama, dulu kau boleh bangga bisa mengalahkan aku dengan angin topan ciptaanmu. Sekarang aku juga bisa. Gila, si Gardika sekarang bisa mengerahkan angin topan. Dari mana dia belajar ilmu itu? Gila, angin topan dia tenaganya kuat sekali. Angin topan milikku terdesak. Ayo Brahma, sekarang Gardika bukan lagi Gardika yang dulu. Ayu Bajra yang berupa angin ribut. Tapi alangkah kagetnya dia bahwa ternyata Gardika bisa juga mengerahkan ilmu angin ribut. Maka tak ayal lagi, terjadilah adu kekuatan dalam ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Benar-benar edan. Ilmu sihir lawan ilmu sihir. Nah, angin topan milik si Gardika terdesak. Benar, aku terdesak. Angin topan si Brahma tenaganya kuat sekali. Lalu bagaimana? Rintrahkan Rudra dan pasukannya menyerang mereka dari belakang. Beres! Hei, pada bengong. Ada apa kendala? Jangan pada bengong. Memangnya ini tontonan? Lalu Serang mereka dari belakang. ya baik. Rambutan! Rambutan! Apa itu? Mereka menyerang dari belakang. Kerajaan menjadi terpecah. Kakang Brahma, teruskan saja bermain angin topan. Biar orang-orang Majapahit itu saya yang hadang. Arnum, apa kabar? Anggara, bangsa maju kau. Arnum ditembus habis-habisan. Aku harus bantu dia. Ya, buat apa meladeni si Gardika? Aku tarik angin topan. Harga! Arnum, rambutan. Kakang Brahma, mereka terlalu banyak. Apa boleh buat? Kalau terpaksa bunuh mereka. Mereka tentara Majapahit, Kakang. Tidak apa-apa. Aku yang tanggung jawab. Baik, siap. Saudara, Rudra, kalian berdua dengan seluruh pasukan untuk Brahma habis-habisan. Siapa? Biar aku yang meringkusnya. Siapa? Ayo, Arnum, kita main-main. Manusia pecat. Celaka. Arnum kena. Hah? Kemana mereka? Mereka mengerahkan ilmu lari cepat dan pergi dengan cepat. Gila. Padahal si Harnum luka dalam. Brahma menggendong bayi. Tapi masih bisa bergerak sangat cepat. Kau tidak lihat? Tuh,
anak buahku, semuanya berserahkan. Wah, gawat, berdebah. 10 orang mati. Waduh, 10 orang mati. Berarti anak buah kita tinggal 20 orang. Sudah, jangan panik. Urus yang mati. Kubur di sini. Ya, luka-luka cepat diobati. Ya. 10 orang mati. 5 luka-luka. 2 ekor kuda hilang. 2 ekor apa 1 ekor? 2. Yang aku lihat, si Harnum cuma mencuri 1 ekor. Yang 1 ekor lagi dicuri oleh Brahma. Brahma? Iya. Dia lari sambil menunggang kuda, membonceng Harnum yang luka dalam. Benar-benar edan orang itu. Kapan mencurinya? Dan kapan menyambar Harnum? Lalu kapan menaiki kuda? Aku sama sekali tidak melihatnya. Itulah kehebatan Brahma. Secepat kilat menyambar tubuh Harnum yang sedang sempoyongan. Lalu melayang ke atas punggung kuda sambil menggendong Harnum. Dan langsung kabur memacu kudanya ke arah barat. Kalau kau tahu kenapa tidak kau kejar? Mana aku bisa mengejar kalau aku dikempur oleh 10 buah batang panah. Panah? Siapa yang melepas panah? Satu lagi kehebatan Brahma. Sambil melayang menyambar Harnum, dia masih sempat menyambar 10 batang panah salah seorang prajurit yang tergeletak dan melemparkannya padaku. Aku kaget sekali. Sama sekali tidak menduga kalau akan ada serangan mendadak. Dan rupanya ketika aku sedang sibuk menangkis panah-panah itu, Brahma sudah hilang. Lalu kuda yang dicuri oleh Harnum untuk apa? Untuk Dewi Pramita. Oh iya? Ya. Ketika Brahma mengatakan bahwa Dewi Pramita sudah pergi duluan ke Majapahit. Sebenarnya belum, tapi disembunyikan di suatu tempat. Lalu Harnum disuruh mencuri kuda, dan kuda itulah yang dipakai oleh Dewi Pramita melarikan diri. Pantas Brahma menggendong bayi. Rupanya supaya tidak merepotkan Dewi Pramita. Iya. Sekarang sudah jelas bahwa mereka tidak lari ke wilayah Kulon, tapi menuju ke Majapahit. Benar. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kita kejar mereka. Hop! Harnum? Wah, kau terluka dalam. Ya, kita istirahat dulu di sini. Hop! Ya! Wah, sebentar menangis. Aduh, bagaimana ini? Yang besar muntah-muntah, yang kecil menangis. Cep, sayang. Cep, celup. Bah, celup. Bah. Wah, malah tambah keras nangisnya. Aduh, mana ibunya tidak ada lagi. Terpaksa aku akan menggunakan tenaga dalam untuk menghentikan tangisan bayi ini. Sebab aku harus cepatnya menolong Harnum yang terluka berat. Diam ya bentar. Tunggulah sebentar ya. Dia sudah tidur. Aku letakkan saja dulu di rerumputan ini. Iya. Nah, tidurlah yang tenang. Aku akan mengobati Harnum. Nampaknya kau luka dalam yang berat. Punggungku. Tengkurap. Aku akan memeriksa punggungmu. Hop. Ya. Terpaksa aku membuka bajumu untuk melihat luka di punggungmu. Si Gardika itu benar-benar mau mencelakai Harnum. Nyata sekali bekas telapak tangan yang hitam ini. Pukulan beracun. Diamlah Harnum. Atur napasmu. Aku akan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhmu untuk mengusir hawa racun yang ada di dalam tubuhmu. Ya. Nah, hawa racun di dalam tubuhmu sudah lenyap. Kau sudah sembuh. Cobalah menggerak-gerakkan badanmu. Bagaimana? Enak. Sudah enak kok. Tidak sakit lagi. Syukurlah. Si Bentar mana?
Tuh, tidur nyenyak banget. Aduh, kasihan anak ini. Ibunya tidak ada. Mari aku gendong. Bagaimana? Sudah siap melanjutkan perjalanan? Ya, aku sudah sembuh. Ayo Harnum, naik di belakangku. Ya. Ya. Peluk pinggangku yang kuat. Ya. Awas sebentar jatuh. Tidak. Bayi ini aku dekap rapat ke punggungmu. Tidak mungkin jatuh. Ya. Udah, jalan ini terusnya kemana? Ke desa Seganggeng. Seganggeng? Iya. Kalian tahu kan? Aku pernah singgah di Seganggeng waktu pertama kali datang ke wilayah timur ini. Oh, kalau begitu, kalian sudah tahu jalan yang menuju ke Majapahit. Kalau dari Seganggeng tahu, tapi kalau dari sini ke Seganggeng belum tahu. Wah, ikuti saja jalan ini. Nanti akan sampai di Seganggeng. Ya, ya. Oh, ada apa Gardika? Ini lihat, ada sodokan kain. Kalau begitu mereka pernah berhenti di sini. Iya, di sekitar tempat ini banyak bekas tapak-tapak kuda. Berarti mereka belum jauh. Pasukan! Maju!